Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok Supply Chain Management Session 7 dengan judul proyek optimalisasi sistem transfer pada tangki CPO untuk mengurangi terjadinya downgrade raw material pada pengelolaan RBDPO. Adapun anggota kelompok kami adalah yang pertama Ahmad Iskandar Syah, yang kedua saya sendiri Nidia Piana Baban, dan yang ketiga Bapak Nur Anwar. Next. Next. Latar belakang dari proyek ini ialah yang pertama, crude palm oil atau CPO yang merupakan raw material yang digunakan dalam pengelolaan minyak goreng, biasanya mendapatkan sertifikasi Roundtable Sustainable Palm Oil atau RSPO dan ICC atau International Sustainability and Carbon Certification untuk mencapai keuntungan yang lebih maksimum. Next. Berikut merupakan bagan pembuatan minyak goreng mulai dari raw materialnya itu CPO hingga menjadi produk yaitu RBDPL atau olein dan sterin. Next. Permasalahan yang terjadi adalah kebanyakan CPO yang bersertifikasi akan di-downgrade. Akibatnya kurangnya kapasitas tangki. Hal ini menyebabkan CPO yang ditransfer mengalami percampuran dengan yang non-sertifikasi. Apabila kedua produk ini bercampur, maka hasil produknya akan downgrade menjadi produk non-sertifikasi. Akibatnya, harga menjadi lebih murah dibandingkan dengan yang sertifikasi. Next. Project goals dari proyek kami ialah bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada dunia industri, terutama PT RST, dengan menciptakan, memperbaiki, dan menerapkan standar operasional dan work instruction, di mana sasaran kami ialah mengurangi kerugian penjualan produk non-sertifikasi, mengurangi waste yang ada pada perusahaan, dan meningkatkan produksi kualitas yang lebih baik. Proyek ini akan dijalankan selama 3 bulan, mulai dari 1 Februari hingga 31 April 2023 dengan nominal anggaran proyek sebesar 60.690.000. Next. Pendanaan akan didanai oleh perusahaan sendiri atau PT RST dengan bantuan oleh mahasiswa pasca sarjana teknik industri. Risiko yang mungkin akan terjadi ialah terkendala data dan waktu penelitian proyek. Yang kedua ialah kurangnya pemahaman terkait proses produksi secara detail. Pengeluaran pada bulan pertama kami prediksi akan dikenakan biaya 20 juta rupiah, bulan kedua 25.500.000 rupiah, bulan ketiga 20.190.000 rupiah, dengan total cost 67.690.000 rupiah. Kami mengestimasikan proyek ini akan selesai tepat waktu dalam waktu tempo 3 bulan. Next. Approach dalam proyek ini melakukan penelitian berdasarkan dengan sekuensial dan pola operasional produksi di lapang, mereview SOP dan WIN yang pernah berlaku, melakukan uji kualitas pada produk dan bahan baku, mendefinisikan masalah dan kesulitan yang dihadapi selama proses penelitian, mempersiapkan alternatif langkah kerja baru untuk menyesuaikan terhadap kualitas bahan dan produk, mendeskripsikan SOP dan WIN untuk penelitian, dan menciptakan standarisasi alur proses produksi sesuai dengan kebutuhan hasil produksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Ahmad Iskandar Syah. Baik, terima kasih Ibu Nidia. Akan saya lanjutkan di sini untuk project overview kita. Yang sebelumnya juga sudah disebutkan di mana proses pengolahan produk pada RBDPO ini dengan menggunakan bahan baku. Di sini terdapat 2 bahan baku, yaitu bahan baku SERT dan non-SERT, di mana bahan baku SERT ini merupakan bahan baku yang sudah tersertifikasi dan juga memenuhi standar ekspor sehingga memiliki marketplace yang lebih luas. Adapun bahan baku non-SERT adalah bahan baku yang belum tersertifikasi. Nah, apabila produk ini menggunakan 2 jenis bahan baku yang sama, yaitu produk SERT dan non-SERT digabungkan, maka produk yang dihasilkan akan menjadi produk yang downgrade.
Dari hal ini, terdapat kerugian yang dihasilkan dari perbedaan kedua produk bahan baku tersebut, yang menyebabkan terjadinya kerugian harga beli raw material sertnya tinggi, dan juga produk yang dihasilkan memiliki harga jual yang tidak sebanding jika menggunakan produk non-cert. Oke, selanjutnya untuk ruang lingkup project, di sini ada goals dan objektif. Tadi juga sudah disebutkan untuk goals project ini, yaitu bertujuan untuk memberikan kontribusi pada dunia industri dengan menciptakan, memperbaiki, dan juga menerapkan standar operasional perusahaan serta work instruction yang akan diaplikasikan untuk prosedur acuan terhadap kebutuhan jumlah serta perbandingan dalam pencampuran raw material pada proses RBDPO untuk klasifikasi berdasarkan jenis produk yang diproduksi. Secara objektif, lingkup project ini untuk mengurangi kerugian penjualan produk non-sertifikasi, yang kedua mengurangi waste yang ada pada perusahaan, dan terakhir meningkatkan produksi untuk berproduk yang berkualitas dan juga lebih baik. Dampak pada organisasi di sini adalah organisasi itu perusahaan sendiri PT RST dengan dampak yang pertama diharapkan dapat meningkatkan produktivitas operasi, kedua mengurangi terjadinya downgrade kualitas pada produk, yang terakhir meningkatkan daya jual serta daya saing produk kepada konsumen. Untuk project deliverables-nya ini kita memiliki milestone. Yang pertama adalah mereview standar operasional dan alur proses kerja produksi untuk sebuah penelitian dan langkah perbaikan pada proses operasi. Deliverable ini diskusi tahap awal proyek dengan perusahaan dan tim di lapangan. Lalu kita mengembangkan standar operasional dan pola operasional yang baru yang berguna dalam menentukan langkah operasi untuk meningkatkan kualitas hasil produksi sesuai dengan klasifikasi dan kebutuhan produksi. Nah, di sini kita membuat sebuah laporan uji dan perbaikan proyek kepada perusahaan, lalu membuat laporan penelitian dan hasil diskusi dengan tim operasional serta manajemen perusahaan, yang selanjutnya kita sampaikan pada publikasi jurnal nasional dan publikasi laporan akhir proyek. Masih dalam lingkup project, dari goals dan objektif tadi, terhadap penyampaian ada 3 untuk diskusi tahap awal project. Nah, di sini deskripsinya adalah mendiskusikan terkait kondisi dan standar operasional pabrik terkait operasi RBDPO, lalu memetakan masalah dengan melakukan brainstorming dengan tim di lapangan dan manajemen perusahaan. Nah, di sini dokumennya ada kita bagikan dalam notulen rapat. Lalu di kedua, laporan tahap uji dan perbaikan proyek kepada perusahaan, yaitu memberikan laporan hasil uji analisis dan perbaikan proyek kepada perusahaan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan improvement. Nah, di sini kita membuat buku laporan secara rinci dan kita jelaskan kepada perusahaan. Lalu di tahap ketiga, di sini goals-nya, kita menyampaikan publikasi jurnal nasional dengan menulis buku atau jurnal yang berjudul Optimalisasi Produksi pada Proses RBDPO dengan pendekatan menggunakan metodologi RCFA dan FMEA untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas produksi sesuai dengan klasifikasi produk. Nah, ini kita sampaikan dalam artikel jurnal. Yang terakhir, kita ada publikasi laporan akhir proyek untuk penyampaian laporan proyek akhir kepada perusahaan dalam bentuk laporan buku. Di sini dalam proyek ini kita ada pihak-pihak yang berkepentingan atau project stakeholder dan memiliki beberapa persyaratan. Di sini yang pertama ada PT RST Palm Oil sebagai customer kita dan juga sponsor. Dengan ekspektasinya adalah dengan adanya pola operasi baru ini, diharapkan kinerja lain produksi dapat lebih efektif serta efisien dalam menghasilkan kualitas yang baik dan sesuai dengan permintaan pelanggan. Nah, di sini yang kedua ada manajer produksi sebagai customer juga dan juga sebagai advisor dalam proyek ini. Berharap analisis dan pengujian ini dapat berdampak baik bagi kualitas produksi dan keuntungan perusahaan. Dan yang terakhir ada manajer R&D product sebagai customer dan juga sebagai advisor dalam proyek ini. Juga berharap analisis pengujian ini dapat berdampak baik bagi kualitas produk dan keuntungan perusahaan.
project, stakeholder, and requirement tadi selanjutnya memiliki acceptance criteria atau kriteria yang disetujui. Nah, dari ketiga stakeholder tersebut sama-sama menginginkan analisis hasil uji sesuai dengan kondisi di lapangan dan dapat diterapkan pada perusahaan. Project schedule yang akan kita laksanakan di sini ada dari tanggal 1 Februari sampai dengan 31 April, di mana proyek ini dimulai dari perencanaan, topik dan permasalahan operasional, lalu kita melakukan analisis. Di situ pada tahap pertama yang akan dilakukan pada minggu kedua sampai dengan minggu ketiga. Selanjutnya ada analisis tahap kedua kita lakukan di bulan Maret untuk di minggu ketiga dan minggu keempat. Selanjutnya kita membuat laporan di akhir bulan Maret dan pembuatan hasil laporan analisis uji produk ini akan kita diskusikan secara kelompok dalam pembuatan jurnal di minggu ketiga bulan April. Lalu kita lakukan penulisan jurnal serta publikasi jurnal di akhir bulan April. Selanjutnya untuk slide berikut akan dijelaskan oleh Bapak Nur Anwar. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkiraan biaya dalam proyek ini. Yang pertama, untuk auditor sendiri diperkirakan sekitar 55 juta. Kemudian untuk akomodasi pesawat, pulang pergi, dan hotel itu berkisar 5 juta. Biaya konsumsi dan transportasi sekitar 7 juta. Dan pembelian ATK dan kebutuhan lainnya sekitar 700.000. Next. Ini adalah rincian dari perkiraan biaya tadi. Lanjut, Pak. Pada saat ini akan dijelaskan mengenai project condition. Dalam proyek ini, asumsi diidentifikasi sebagai penyebab potensial dari resiko proyek. Jika asumsi proyek masih valid, resiko dapat diminimalkan. Dalam proyek ini, asumsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk produk sertifikat dan non-sertifikat tercampur, kemudian tidak ada fasilitas pemisah antara produk sertifikat dan non-sertifikat, kemudian kurangnya pengetahuan terhadap raw material. Kemudian terkait dengan project issue, priority kriteria yang pertama high priority, yaitu permasalahan yang terjadi harus segera diselesaikan dan dilakukan penanganan lebih lanjut. Yang kedua, medium priority, diperlukan penanganan lebih lanjut sebelum menyelesaikan proyek berikutnya. Dan yang ketiga, low priority, dilakukan penyelesaian masalah sebelum proyek selesai. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah tabel kriteria prioritas. Itu yang pertama, identifikasi penyebab downgrade produk, status dan resolusi, melakukan analisa mengenai penyebab terjadinya penurunan kualitas dari produk dari DPO, di mana pemiliknya adalah project manager, prioritasnya adalah prioritas 2. Berikutnya, kurangnya pengetahuan mengenai permasalahan yang terjadi, status dan resolusi, memberikan pelatihan yang terkait dengan penyelesaian permasalahan. Pemilik adalah project member, kemudian prioritasnya adalah yang ketiga. Selanjutnya, laporan mengenai penyebab downgrade dan analisa perbaikannya. Status dan resolusi, memberikan laporan detail mengenai penyebab penurunan kualitas produk dan memberikan masukan mengenai perbaikan yang harus dilakukan. Pemiliknya adalah project manager, prioritasnya adalah yang pertama. Selanjutnya adalah risiko proyek, yaitu yang pertama kesalahan analisa penyebab downgrade, likelihood high, kemudian pemilik risiko adalah project manager, project impact mitigation plan itu perlu dilakukan pengamatan lebih mendalam terkait dengan penyebab terjadinya downgrade. Berikutnya, kesalahpahaman dalam membaca identifikasi masalah, likelihood medium, risk owner, project member. Kemudian project impact dan mitigasi plan perlu banyak membaca manual book, kemudian perlu adanya backup member untuk mengatasi permasalahan ini. Selanjutnya project constraint. Yang pertama,
proyek harus selesai dalam kurun waktu 3 bulan. Yang kedua, proyek harus selesai sesuai dengan anggaran yang tersedia. Selanjutnya, next. Nah, ini adalah struktur dari organisasi proyek. Nah, dalam proyek ini, ketersediaan SDM sangat terbatas. Oleh karena itu, struktur organisasi seperti dalam bagian berikut, di mana pimpinan proyek adalah direktur proyek dengan dibantu oleh sekretaris, project manager, dan R&D lab engineer. Di bawah project manager sendiri terdapat 4 orang project member, ditambah dengan advisor dan sponsor. Selanjutnya, slide ini berisi daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan proyek ini. Next. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih semua. Sekian dari kami.